Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 TRPL Angkatan 59 kelas AB1 akan mempresentasikan analisa studi kasus alur PKL. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rafdul Safni. Saya Ica Maulidia. Saya Dava Rizky. Yang pertama ada pengertian PKL atau praktik kerja lapangan merupakan tugas akhir mahasiswa sekolah vokasi IPB sebagai wahana proses belajar bagi mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dunia kerja. Manfaat dari PKL yaitu untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan tuntunan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, PKL dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja, yaitu eksperimental learning. Yang ketiga, mahasiswa akan mendapatkan hard skill, keterampilan kompleks, problem solving, analytic skill, dan sebagainya. Maupun soft skill, etika profesi atau kerja, kedua, komunikasi, ketiga, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian tujuan. Tujuan dari ini adalah agar mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam dunia kerja melalui penerapan ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dan yang ketiga adalah mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat dan dunia kerja, agar kurikulum pendidikan tinggi sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang. Tanggung PKL, yang pertama yaitu persiapan peserta PKL, tanggung kedua yaitu pengajuan surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi, tanggung ketiga yaitu alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing, keempat, pembekalan PKL, kelima, uji kompetensi program keahlian, enam, kolegium, ketujuh, pengelolaan PKL, kedelapan, pelaksanaan PKL, kesembilan, mengawasi PKL, ke-10 penyempurnaan laporan akhir, 11 seminar tugas akhir, 12 ujian tugas akhir, 13 perbanyak laporan akhir, 14 penyerahan surat keterangan lulus atau SKL, ke-15 laporan prodi ke Wakadek Akademik. Sesuai dengan judul yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok kami pertama akan mempresentasikan analisa persiapan peserta PKL. Pada alur ini, di mana mahasiswa melakukan persiapan PKL dengan mengisi form-form sebagai persyaratan yang diberikan dari universitas atau kampus masing-masing yang biasanya terdiri dari form pemilihan minat bidang kajian dan saran perusahaan yang dituju sebagai tempat PKL. Pada alur ini terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan bidang akademik sekolah vokasi IPB, di mana dari aktor tersebut mahasiswa sebagai pelaku yang melakukan praktek kerja lapangan yang memiliki kebutuhan untuk mempersiapkan diri melakukan PKL dengan mulai mengisi form yang dibutuhkan. Sedangkan pada bidang akademik sekolah vokasi IPB, bidang akademik sebagai tempat untuk mempersiapkan berkas kelengkapan untuk melakukan PKL, sehingga mahasiswa yang membutuhkan mengisi form yang telah diterbitkan atau dikeluarkan sebagai persiapan PKL mahasiswanya. Selanjutnya, visualisasi. Pada visualisasi pertama ada kasus pengguna atau use case, di mana pada gambar tertera dua aktor yaitu mahasiswa dan bidang akademik. Pertama, mahasiswa mengajukan PKL kepada bidang akademik, selanjutnya bidang akademik menyarankan untuk mengisi form dan mahasiswa melakukan pengisian form, selanjutnya mahasiswa mengumpulkan kepada bidang akademik dan mahasiswa menunggu keputusan dari bidang akademik. Selanjutnya ada visualisasi kedua yaitu flowchart. Yang pertama, mahasiswa mengajukan PKL, yang kedua mengisi form, dan mengumpulkan kepada bidang akademik dan menunggu pengesahan form PKL dari bidang akademik. Yang kedua yaitu pengajuan surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi. Pengajuan surat permohonan PKL merupakan di mana mahasiswa mengajukan surat permohonan PKL kepada perusahaan atau instansi tempat yang akan dijadikan untuk PKL praktek kerja lapangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan perusahaan atau instansi
mahasiswa akan mengajukan ke dosen pembimbing. Aktor dan analisis kebutuhan. Terdapat 4 aktor, yaitu yang pertama, mahasiswa. Mahasiswa sebagai pelaku melakukan praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan. Yang kedua, perusahaan tempat PKL. Perusahaan sebagai wadah mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan dan mempersiapkan untuk bekerja. Ketiga, bidang akademik sekolah vokasi IPB. Sekolah bidang akademik sebagai tempat untuk mempersiapkan berkas kelengkapan untuk melakukan PKL. Keempat, dosen pembimbing. Dosen pembimbing sebagai pembimbing mahasiswa dan jembatan penghubung antara mahasiswa dan perusahaan. Visualisasi yang pertama yaitu use case. Terdapat 4 aktor, yaitu mahasiswa. Mahasiswa akan mengajukan surat permohonan PKL kepada perusahaan dan dosen pembimbing. Yang kedua, atau yang kedua yaitu bidang akademik. Bidang akademik akan membuatkan surat permohonan kepada perusahaan. Yang kedua, bidang akademik akan membuat surat kesediaan kepada perusahaan. Yang ketiga, bidang akademik akan membuat surat permohonan kepada dosen pembimbing. Keempat, atau yang terakhir, surat kesediaan atas dosen pembimbing. Visualisasi yang kedua yaitu flowchart. Mahasiswa mencari perusahaan atau instansi dengan mandiri. Perusahaan menyetujui lowongan kerja atau PKL. Meminta rekomendasi PKL kepada pengelola PKL. Meminta surat pengantar izin permohonan PKL ke bidang akademik. Kirim surat ke perusahaan, diterima atau tidaknya. Kalau diterima, yang pertama adalah mengajukan ke dosen pembimbing. Yang kedua, menunjukkan surat panggilan PKL dari perusahaan. Dan alur selanjutnya adalah menunjukkan dosen pembimbing. Kemudian adalah alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing. Alur alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing merupakan alur di mana mahasiswa yang sudah mendapatkan surat permohonan dari perusahaan atau instansi mendaftarkan ke dosen pembimbing dan mendapatkan surat undangan pertemuan dosen pembimbing. Kemudian terdapat 2 aktor dalam analisa ini. Yang pertama, mahasiswa dan dosen pembimbing. Mahasiswa sebagai pelaku yang melakukan praktek kerja lapangan yang membutuhkan surat jawaban dari dosen bimbing dan surat undangan pertemuan. Dan kemudian dosen bimbing. Dosen bimbing membutuhkan tanggapan rencana kerja mahasiswa yang telah dipersetujui atau ditandatangani perusahaan atau instansi. Pada use case kali ini, terdapat 2 aktor, yaitu mahasiswa dan dosen bimbing. Mahasiswa mendaftarkan lokasi kepada dosen bimbing. Kemudian dosen bimbing memberikan surat jawaban penempatan, dan mahasiswa memberikan surat undangan pertemuan. Kemudian untuk flowchart-nya, terdapat mendaftarkan lokasi PKL, memberikan surat penempatan PKL, dan kemudian mendapatkan surat undangan pertemuan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.